Menggunakan Node.js secara interaktif dan menjalankan terminal REPL. Node.js dilengkapi dengan node interaktif. Mode ini disebut terminal REPL yang merupakan singkatan. Read membaca masukan atau inputan yang ditulis oleh pengguna dan menguraikan ke dalam kode JavaScript. Eval mengevaluasi kode yang telah dibaca. Membaca untuk menampilkan hasil evaluasi ke layar terminal. Yang kedua, loop menghilang 3 langkah di atas sampai pengguna menekan Ctrl C 2 kali atau antara lain. Untuk menghentikan rep, menjalankan terminal REPL. Untuk menggunakan Node.js secara interaktif, tulis kode ke dalam terminal. Kita buka terminal menggunakan command prompt. Di sini saya membuka command prompt. Saya memperbesar layar. Ketik node. Pada prompt tanda lebih besar di layar, kita bisa menuliskan perintah-perintah JavaScript misalnya sebagai berikut. 1 tambah 1. Satu tambah 1. Kemudian ini hasilnya 2. Yang berikut kita enter. Yang berikut 3 kali 5. Hasilnya 15. Yang berikut kita enter. Kemudian kita bisa gunakan konsole dot log buka kurung tanda petik node ketik node.js. Enter. Maka dia akan mencetak Node.js. Kemudian kita mencoba lagi var spasi x sama dengan 5. Kita enter. Berikut var i. Enter. Kemudian kita bisa membuat perulangan for. Buka kurung i sama dengan 0, titik koma i lebih kecil x titik koma titik koma i plus 2 kali kurung kurawal konsole
konsole. Dot log buka kurung i tutup kurung kurung kerawal tutup kurung. Kemudian enter. Ini hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita belajar menulis ekspresi. Seperti yang kita lihat sebelumnya, terminal REPL dapat digunakan untuk menulis ekspresi-ekspresi aritmatika sederhana layaknya sebuah kalkulator. Ini kita contoh. 9 kali 11 kali 11. Ini hasilnya 99. Soal berikut kita tekan enter. Berikut buka kurung 2 tambah 3 tutup kurung sama dengan dikali buka kurung 6 kurang 3 tutup kurung. Dua tambah 3 dikali 6 kurang 3 tutup kurung. Jangan lupa tutup kurung. Oke, sekarang kita enter. Maaf, di sini ada kesalahan, terjadi kesalahan. Jadi saya mengulang dari 2 buka kurung 2 ditambah 3 tutup kurung dikali buka kurung 6 kurang 3 berikut tutup kurung. Oke, kita enter. Hasilnya 15. Yang berikut 14% kita enter. Hasilnya 2. Berikut 14 dibagi 4. Kita enter. Hasilnya 3,5. Selanjutnya 2 kali 6. Kita enter. Hasilnya 64. Itu mengenai ekspresi. Selanjutnya kita menggunakan tanda underscore.
Ketika bekerja dengan Node.js secara interaktif, tanda underscore akan menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Perhatikan contoh di layar. Kita menuliskan 2 kali 3 kali 3. Kita enter, hasilnya 6. Berikut underscore dikali underscore, kita enter, hasilnya 36. Yang berikut underscore dikali 2, kita enter, hasilnya 72. Hasilnya 72. Pada contoh di layar, tanda underscore menyimpan nilai 6 seperti yang sama dijelaskan, yaitu nilai yang dihasilkan oleh update operasi perkalian 2 dan 3. Selanjutnya kita akan menggunakan variabel. Variabel dapat didefinisikan dengan kata kunci var. Dengan didefinisikan dengan kata kunci var, maka nilai dari variabel tersebut tidak akan langsung ditampilkan ke layar. Nilai baru tampil ketika kita menggunakan variabel tersebut. Perhatikan perbedaan antara dua baris di kode berikut. A sama dengan 3. Kita enter. Ini hasilnya 3. Kemudian var B sama dengan 4. Berikut kita enter. Underline. Nah, dia tidak mengembalikan nilai underline. Nilai tidak dikembalikan. Pada contoh di atas, variabel A didefinisikan tanpa menggunakan kata kunci var. Oleh karena itu, nilainya langsung ditampilkan. Variabel yang didefinisikan tersebut selanjutnya dapat dipanggil sesuai kebutuhan. Misalnya untuk perhitungan sebagai berikut. A kali B, kita enter, hasilnya 12. Yang berikut 2 dikali buka kurung A tambah B. Tutup kurung. Kita enter, hasilnya 14. Kemudian kita pakai cara lain, tulis console .log buka kurung tanda petik nilai spasi A titik koma spasi tanda petik tambah A tutup kurung.
berikut kita enter. Perintah yang terdiri dari beberapa baris. Terminal REPL juga mendukung perintah yang terdiri dari beberapa baris. Kita notepad var A sama dengan 10. A sama dengan 10. Kita enter. Kemudian jika buka kurung A lebih besar 0, tutup kurung, tanda buka kurung kurawal. Sekarang kita enter. Konsole .log buka kurung A tambah tanda petik spasi adalah bilangan positif, tanda petik tutup kurung. Kita enter. Tanda tutup kurung kurawal, else tanda buka kurung kurawal. Kita enter. Konsole, kita ketik konsole .log buka kurung A tambah tanda petik spasi adalah bilangan negatif. Tanda petik tutup kurung. Oke, kemudian kita enter. Tanda buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Kita enter. 10 adalah bilangan positif. Cara bacanya adalah jika A lebih besar dari 0, maka dia akan mencetak A adalah bilangan positif, yang mana A adalah variabel. Jika tidak, maka A adalah negatif. Di sini diketahui var adalah 10, maka 10 adalah bilangan positif karena 10 lebih besar dari 0. Berikut var spasi I sama dengan 1. Berikut enter. Kemudian while
spasi buka kurung I lebih kecil sama dengan 3. Tutup kurung, tanda kurung kurawal. Berikut kita enter. Nah, kita ketik konsole .log buka kurung, tanda petik, baris ke tanda petik, tambah I, tutup kurung. Kita enter. I tambah enter, tanda tutup kurung kurawal, kita enter. Nah, jadi di sini I lebih kecil sama dengan 3. Sebelumnya kita sudah mendeklarasi I sama dengan 1. I lebih kecil sama dengan 3 bernilai benar. Maka dia akan cetak baris ke 1. Setelah itu dia menambahkan I increment dari I, berarti nilai yang terkandung di dalam 1 ditambah 1, maksudnya nilai yang terkandung di dalam I ditambah 1, jadi posisi I terakhir adalah 2. Kembali ke atas, 2 lebih kecil sama dengan 3 bernilai benar, maka akan cetak 2. 3 lebih kecil sama dengan 3. Yang terakhir 4 lebih kecil sama dengan 3 bernilai salah, maka perulangan akan dihentikan. Jadi nilai terakhir I adalah 3. Yang berikut membuat fungsi. Di sini saya ketik function tambah buka kurung A, B, tutup kurung, tanda buka kurung kurawal. Kita enter. Return A tambah B, A tambah B. Kita enter. Tanda tutup kurung kurawal. Berikut kita enter. Selanjutnya kita ketik hasil spasi sama dengan tambah buka kurung 13,86 tutup kurung.
kita enter, hasilnya 99. Sekarang kita ketik hasil, kita enter, kemudian tambah buka kurung 1,2 tutup kurung, kita enter, berikut tambah buka kurung 8,9 tutup kurung, kita enter, hasilnya 17. Kemudian ketik var obj ini kita sudah masuk di membuat objek. Terminal REPL juga mendukung pembuatan objek seperti yang ditunjukkan oleh contoh kode di bawah ini. Perhatikan di layar. Kita ketikkan var obj, var obj var obj sama dengan new obj objek tanda tutup kurung. Selanjutnya kita enter. Mohon maaf karena di sini terjadi kesalahan, jadi error. Kita akan perbaiki. var obj sama dengan new objek tutup kurung. var obj new spasi new objek tutup kurung, kita enter. Oke. Selanjutnya kita ketik obj titik alas sama dengan 3. Sama dengan 3, sekarang kita enter. Hasilnya adalah 3. Berikut kita ketik obj lagi. Titik tinggi sama dengan 5. Kita enter, hasilnya 5. Obj titik plus spasi sama dengan spasi function buka kurung tutup kurung, tanda buka kurung kurawal, buka return buka obj
OBJ titik alas dikali dikali OBJ titik tinggi, tutup kurung, bagi 2, nah tutup kurung kurawal. Kita enter. Yang berikut memanggil metode spasi luas buka kurung, tutup kurung. Sekarang kita enter, ketik OBJ titik luas kita enter, hasilnya 7,5. Perhatikan di layar, di sini kita mendeklarasikan objek baru dengan nama OBJ. Nah, kalian bisa mengganti nama dengan nama yang lain, misalnya EMS sama dengan news object. OBJ titik alas luas kali tinggi bagi 2 ya, untuk alas dikasih nilai 3, objek tinggi 5. Untuk objek luas diperoleh dari function mengembalikan nilai berapa objek alas kali tinggi, yaitu sama dengan 12. Jadi ketika kita menghentikan objek luas, maka dia langsung melakukan perhitungan yang ada di bagian dan hasilnya dikeluarkan angka 7,5. Pada contoh di layar, kita membuat objek dengan nama objek yang mempresentasikan objek segitiga. Nah, objek tersebut memiliki 2 properti, yaitu properti alas kali tinggi, dan satu metode luas ini adalah metode luas alas adalah properti tinggi. Perintah-perintah dalam terminal REPL. Beberapa perintah tambahan yang dapat digunakan ketika bekerja dengan terminal REPL sebagai berikut. Ctrl C digunakan sebagai keluar dari perintah yang sedang diaktif. Ctrl C 2 kali menandakan keluar dari terminal REPL. Ctrl D itu sama dengan keluar dari terminal REPL. Tombol atas atau bawah di keyboard menampilkan perintah sesudah atau sebelumnya. Sedangkan tombol tab di keyboard sama dengan melengkapi perintah yang ditulis. Titik help atau .help menampilkan bantuan dari faktor perintah yang ada. .break itu keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. .clear sama seperti .break. Sedangkan .save spasi nama file itu menyimpan perintah di dalam terminal REPL ke file. .load spasi nama file itu memuat perintah dari dalam file ke terminal REPL. Menghentikan terminal REPL seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kita dapat menggunakan sebagai berikut. Ketik A sama dengan 3 hasilnya 3, kemudian ketik var spasi B
sama dengan 4. Kita enter, undefined. Kemudian kita ketik A dikali B, hasilnya 12. Oke, kita enter. Selanjutnya 12 dikali, buka kurung, A tambah B, tutup kurung, hasilnya 84. Oke, kita enter. Untuk menutup terminal REPL, silakan tekan titik, spasi, titik, exit. Tekan tombol tab untuk melengkapi. Baru tekan enter. Seperti itu. Selain tombol Ctrl C yang ditekan 2 kali, jadi tekan node enter. A sama dengan 3. Enter. Hasilnya 3. Sekarang kita mau keluar, kita ketik tombol Ctrl C 2 kali. Sekarang saya ketik Ctrl C 2 kali, atau bisa ketik Ctrl D. Sekarang saya ulangi, saya ketik node, enter, A sama dengan 3, sama dengan 3, enter. Berikut saya tekan Ctrl D, maka dia langsung muncul.